muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa adanya hawa nafsu. Karena itu malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Malaikat juga tidak naik turun ketaatannya kepada Allah. Jadi malaikat itu berpenuh taatnya stabil. Malaikat itu taatnya konstan. Berbeda dengan kita. Kalau kita manusia ini Pak Ibu, ada masuk-masuk iman awak sedang naik, tapi terkadang ada juga masa iman kita sedang turun. Saat bulan puasa, itu iman itu Pak. Itu iman. Tapi bulan puasa, baik iman tadi turun. Ketika tiba di Makkah, mana iman tu? Masih lama akan bersembahyang, alai-alai masa itu. Ada tiba di kampungnya, atau iman. Begitulah terkadang kita manusia. Cuma jangan cuaca begitu. Berupaya untuk istiqomah. Jadi manusia ini memiliki hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu tidak ada memiliki hawa nafsu. Karena itu ketaatan malaikat itu stabil, tidak berubah-ubah. Jadi malaikat begitu aja terus. Berbeda dengan manusia. Kadang taat, kadang tidak. Kadang taatnya sedang lama, kadang biasa saja, kadang tidak benar. Begitulah manusia. Apabila menang iman dibandingkan nafsu, maka manusia jadi orang baik. Menang iman, kalah nafsu, jadi orang doa. Apabila menang nafsu, kalah iman, inilah orang buruk. Dan di dalam Islam, hawa nafsu itu tidak dihilangkan, tidak dimusnahkan. Akan tetapi hawa nafsu itu dikendalikan. Jadi bukan dihilangkan hawa nafsu itu. Karena itu Bapak Ibu, ada syariat puasa. Apa tujuan daripada puasa? Mengendalikan hawa nafsu. Ada syariat zakat. Apa tujuan syariat zakat? Mengendalikan hawa nafsu, kecintaan harta berlebih-lebihan. Ya Allah, ini ajar kawak tak satu yang bila sakit ya Allah kawak tu awak punya satu. Ada orang sakit, orang-orang susah di dalam yang Allah titipkan kepada kita itu. Nah, apabila iman menang dibandingkan nafsu, maka zakat itu akan ditunaikan. Tapi apabila nafsu dibandingkan iman, maka berat mengeluarkan zakat. Malah nafsu akan berkata, awak yang pandai mencari, awak yang pandai berkulit, awak yang minta, awak yang pagi pulang malam, ini ada malam-malam dan biasanya. Begitu kawan kata nafsu. Jadi nafsu itu tidak dihilangkan, tidak dimusnahkan, tetapi dikendalikan. Maka di dalam Islam ada pula syariat nikah. Ada syariat nikah. Itu bukti hawa nafsu itu tak dihilangkan Bapak Ibu. Oh suku awak kalau jenis kuliah, tapi ada jangan tidak masuk-masuk saja. Sebab kalau ditutup sama sekali berbahaya. Kalau dipalampir sama sekali berbahaya pula. Ditutup sama sekali. Sementara laki-laki ada rasa syukur kemudusi.
Padusi pun ada rasa syukur ke laki-laki. Dan tu jalan dia lupa bayar. Maknanya banyak di dalam agama di luar Islam berbini tak, tapi beranak lain. Kan dia tu. Dan kalau kipana sama sekali berbayar pun tak terhalang jadinya. Karena itu syariat datang untuk mengendalikan hawa nafsu. Intinya apa itu? Orang yang elok adalah orang yang imannya mengalahkan nafsunya. Adapun orang yang buruk adalah orang yang nafsunya mengalahkan imannya. Nah, ketika seorang imannya menang dibandingkan nafsunya, maka dia berarti sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berada di dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut hal-hal yang membahagiakannya. Itu contohkan Bapak Ibu di dalam Al-Quran. Allah ceritakan kepada kita kisah seorang Nabi, yang mana kisah Nabi itu adalah kisah Nabi yang paling lengkap di dalam Al-Quran. Tak ada kisah Nabi yang paling lengkap kecuali Nabi yang mau kita sampaikan ini. Kisah Nabi apa? Nabi apa? Paling lengkap dalam Quran. Nabi Yusuf AS. Nabi Musa ceritanya potong-potong. Kisah Nabi yang paling lengkap itu adalah kisah Nabi Yusuf AS. Allah kumpulkan dalam satu surat. Beda dengan kisah Nabi Musa itu terpecah-pecah, itu pun terpotong-potong, tidak beraturan. Adapun kisah Nabi Yusuf ini spesial. Karena itulah Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguh kami telah menceritakan kepadamu, kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Itu mukadimah yang Allah sampaikan sebelum Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf Bapak Ibu adalah seorang Nabi yang mukjizat beliau ini Bapak Ibu unik, Bapak Ibu, unik mukjizatnya. Mukjizat ini unik banget. Tidak ada Nabi yang punya mukjizat seperti Nabi Yusuf. Apa di antara mukjizat Nabi Yusuf? Di samping mentakwilkan mimpi, mukjizat Nabi Yusuf yang lainnya adalah terletak pada keelokan wajahnya. Kalau dikaji tampan, kalau dikaji ganteng, Nabi Muhammad ganteng juga. Semua Nabi itu ganteng semua. Tidak ada Nabi yang tidak ganteng. Tidak ada Nabi itu yang buruk itu. Cuma khusus Nabi Yusuf, tampannya itu adalah mukjizat. Apa maknanya? Yang namanya mukjizat itu Bapak Ibu, tumpu akawan di beliau itu mukjizat namanya. Dan maksudnya kalau akago tumpu di beliau. Contoh, Nabi Ibrahim AS dilempar ke dalam api yang sangat besar. Ketika api padam, ternyata Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Mestinya menurut akal mati terbakar. Cuma kenyataannya tidak boleh itu. Sehingga kawan bingung dia. Itu mukjizat namanya. Nabi Musa AS dibelah lautan dengan tongkat beliau. Dilangkaan tungkit kalawi, tabalah lalu itu. Terbelah laut itu. Sehingga di tengah-tengahnya kosong, kiri kanannya air dan tanggung tinggi. Di tengah-tengah kosong dan buka jalan. Kalau dipikir juga kawan kan mungkin apa? Lawi dilangkap itu mungkin. Dan lawi baik tangan izin langkap itu mungkin juga. Ada usah tangan tabik salah.
Dan kata buka ayalah awak dah pasang kulit. Itu makanya disebut dengan mukjizat. Termasuk wajah Nabi Yusuf itu mukjizat. Apa maknanya? Hilang akal nak mencari wajah Nabi Yusuf. Asyik diceritakan bagaimana wanita-wanita pada masa Nabi Yusuf, mereka memotong buah-buahan, mereka mengiris buah-buahan. Kemudian ketika mereka sedang memotong buah-buahan, kemudian lewat Yusuf di hadapan mereka, sehingga mereka melihat kepada Yusuf, tidak melihat kepada apa yang sedang mereka lakukan. Sehingga buah kibetnya baik, akibatnya pisau pun tak memotong buah dah, tetapi memotong tangan-tangan mereka sendiri. Dan uniknya mereka tidak merasakan itu, tak rasul. Bila rasul sakit itu diboleh di saat Nabi Yusuf telah hilang dari pandangan mereka. Aku mukjizat. Malu ada orang sampai model itu. Sehingga ada sebuah ilustrasi ini untuk menggambarkan betapa mukjizat wajah Nabi Yusuf. Untuk hidup Nabi Yusuf ini banyak. Kalau hiduplah Nabi Yusuf ini banyak kecelakaan lalu lintas. Lalu Nabi Yusuf awalnya menentang bagi-bagi. Boleh kan ada buah motor itu. Amalan tak seperti. Untuk tidak ada Nabi Yusuf ini. Tak ada Nabi yang punya mukjizat seperti itu. Tak ada apa itu. Kalau dikaji tampak, Rasulullah Muhammad SAW pun tampak. Tapi tampaknya Nabi bukan mukjizat. Dan Nabi itu gagahnya itu berwibawa. Sehingga orang ketika mencari Nabi itu orang tak tahu mencari nama-nama, saking tinggi wibawa beliau itu. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf pun memang dicari mana, orang ditantang mana wajahnya dan dinikmati. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, apa di antara ujian berat yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ujian syahwat, ujian hawa nafsu. Nabi Yusuf alaihissalam diinginkan oleh istri Al-Aziz. Malah tidak sekedar diinginkan, tapi dipujuk, dirayu, malah dijebak. Dipanggilnya Yusuf. Wahai Yusuf, kesinilah. Hai talak, kesinilah. Mendekatlah. Digodanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mau. Maka dikejarnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari. Lari Nabi Yusuf. Dikejar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari. Semakin cepat dia mengejar, semakin cepat pula Nabi Yusuf lari. Sampai akhirnya dapat jika adanya baju Nabi Yusuf, sehingga capek baju. Ketika baju itu sobek, Bapak Ibu, pas suaminya datang. Nah, di saat suaminya datang, mulailah dia mengarang cerita. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas untuk orang yang kita telah berbuat baik kepadanya, tetapi dia malah seperti ini kepada istrimu, kecuali penjara atau azabnya. Ternyata Bapak Ibu ada saksi ahli. Pak saksi ahli mengatakan, wahai Tuhan, tunggu dulu, kita buktikan dulu. Kalau seandainya baju Yusuf sobek di depan, berarti Yusuf yang salah, Yusuf mendekat. Tapi kalau seandainya baju Yusuf sobek di belakang, berarti Yusuf yang menjauh, Yusuf dikejar. Dicari ada baju Nabi Yusuf, untuk dia cari di belakang. Akhirnya tak malulah Al-Aziz tadi. Malu. Kurang rumahnya baru muda itu. Akhirnya dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, bertaubatlah engkau kepada Allah. Dan kau wahai Yusuf, jangan kau ceritakannya. Tutup mulut. Jangan cerita-cerita dah sampai singkong selayok. Dan Nabi Yusuf tak ada menceritakan. Tapi entah bagaimana caranya, Bapak Ibu, rupanya cerita bertersiap Bapak Ibu. Jadi ulang dulu biasa pun yang kini.
riaknya pun terdengar sampai ke luar abang. Akhirnya jadi pergunjingan lah. Apa kata orang masa you isteri kurang datang, suami pejabat, rupanya kau berselingkuh. Sudahlah berselingkuh, jumpa bantu oleh mantan budak. Sebab mereka tak pernah lihat wajah Yusuf. Kerana Nabi Yusuf sibuk di rumah saja, mengerjakan di rumah. Maka akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Akhirnya isteri Al-Aziz itu, ada yang menyebut namanya Zulaiha. Isteri Al-Aziz itu membuat suatu acara. Dia acara, diundangnya orang banyak, terutama diprioritaskan adalah orang-orang yang menggibah itu. Apa kata dia? Kalau lu cari waktunya tentu you cari ada dia. Diundanglah Bapak Ibu. Disediakan makanan, disediakan minuman, disediakan semua hal-hal yang enak, disediakan buah-buahan, kemudian disediakan pula pisau untuk mengupasnya. Maka mereka begitu menikmati dan mereka kupas buah-buahan yang ada di hadapan mereka. Pada saat mereka sedang sibuk mengupas, maka di saat itu Nabi Yusuf diminta keluar. Wahai Yusuf, keluar ke sini. Maka lewatlah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan mereka, maka buyarlah segala konsentrasi mereka. Hilang keadaan. Tidak ada yang pikir pisau yang buat ada pada yang pikir tu. Sibuk mencari wajah Nabi Yusuf. Sebut kemudian dia berkata, In hadza illa malakun karim. Aina Allah malaikat. Sampai akhirnya, sampai Al-Quran menyebut wa qatta'na aydiyahum. Mereka memotong-motong tangan mereka, bukan potongan tapi potongan. Memotong-motong bukan sekali. Dan uniknya Bapak Ibu tak terasa waktu ada Nabi Yusuf hilang rasa sakit. Waktu ada Nabi Yusuf. Nah, kapan mereka merasakan rasa sakit itu? Di saat Yusuf sudah hilang dari pandangan mereka. Baru dah berserak-serak. Disitulah Zulaiha puas sampai berasul dikelihat. Kalian cime-cimenya apa? Kalian kecil ada bukan hati kau orang bantu tu. Kalian sekali macam dia, ngamu-ngamu kalian ceria dah merasa seperti. Aku pergi patang macam dia, balik sakit pada orang macam dia. Akhirnya rupanya mereka ini sama juga dengan Zulaiha. Apa kata mereka? Kalau mau nego bantu hanya Yusuf kalau kami cik. Akhirnya mereka berkata, wahai Yusuf, ikuti keinginan kami. Atau kalau tidak, akan kami masukkan kamu ke dalam penjara. Apa jawaban Yusuf? Wahai Rabbu, ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan aku mengikuti keinginan mereka. Wayang tu Pak Nabi Yusuf. Untuk Nabi Yusuf tu Pak, kalau model-model awak tu Pak, apa lagi mudah-mudah waktu aku tak yakin masalah bina tu Pak. Tak yakin betul. Balik. Nah, dengan sebab Nabi Yusuf meninggalkan larangan Allah, Allah ganti mereka. Iman Nabi Yusuf menang dibandingkan nafsunya. Maka Allah muliakan Nabi Yusuf. Allah muliakan. Allah angkat Nabi Yusuf. Allah angkat dia menjadi pembesar negeri Mesir. Bayangkan, dari penjara masuk istana. Dari penjara masuk istana. Orang kini banyak yang terbalik apa? Dari istana masuk penjara. Nabi Yusuf dari penjara masuk istana. Sengsara membawa nikmat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kisah Nabi Yusuf AS adalah kisah yang menggambarkan bagaimana iman mengalahkan nafsu. Dan ada janji Nabi SAW. Janji Nabi Musa dan janji Allah. Apa kata Nabi SAW?
man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan beri ganti dengan ganti yang lebih baik. Malah ada riwayat yang menyebutkan, Bapak Ibu, sekalipun riwayat Israiliyat, Pak, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tapi tambahan ilmu dia, Pak. Zulaiha ini nanti memperbaiki diri dia, bertaubat dia, sehingga dia jauh lebih baik dibandingkan keadaannya yang sebelumnya. Dan suatu hari suaminya itu meninggal. Zulaiha itu artinya berjodoh kembali dengan Nabi Yusuf AS. Akhirnya berganti doa dia. Itu juga orangnya, tapi keadaannya sudah berubah. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ini apabila iman menang dibandingkan nafsu. Jadi orang beriman itu bukan nafsu hilang, tidak. Tapi orang yang taat itu adalah orang yang keimanannya mengalahkan hawa nafsunya. Dan setiap saat, Bapak Ibu, antara iman dan nafsu itu memparang terlibat. Memparang terlibat. Subuh saja orang jago, orang itu dah memparang iman dan nafsu. Icik iman berakhir dari masjid. Waktu itu tak ada modal. Icik nafsu tak modal. Anu dah. Boleh kalau jalan lebih hari bisa. Cuma dah. Setiap hari, Bapak Ibu, antara iman dan nafsu itu bertemu. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ada satu kisah, Bapak Ibu sekalian. Kisah ini berkaitan dengan hadis yang kita baca. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang dia tinggalkan itu dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana iman memenangkan pertempuran? Disebutkan kejadian ini terjadi di Damaskus, ibu kota Syria, pada abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah berarti generasi tabi'in. Di Damaskus itu ada satu masjid, Bapak Ibu, namanya Masjid Jami' At-Taubah, masjid besarnya. Masjid itu memiliki seorang imam tetap. Ada beberapa, tapi ada yang tetap satu. Imam besar, ada syekhnya. Ada seorang pemuda datang dari negeri jauh, dia pergi ke Damaskus, kemudian dia mampir ke masjid itu. Kemudian dia temui imam masjid. Kemudian dia memperkenalkan dirinya, kemudian dia menceritakan keadaannya. Intinya, inyo meminta supaya inyo diizinkan untuk tinggal di masjid. Inyo dah ada tempat tinggal. Kalau bisa dia diizinkan tinggal di masjid. Dia ingin belajar, dia ingin menuntut ilmu. Dia ingin juga kalau bisa diberikan amanah untuk mengurus, bersihkan apa segala macam. Dan kemudian juga banyak minta ya, Pak. Dan dia juga minta kalau diizinkan, dia minta juga numpanglah, diberikan makan segala macam. Maka syekh itu, imam itu menyanggupi. Boleh tak ada masalah macam. Saya setuju, kalau kamu mau silakan. Jadi orang dulu itu Pak tak tinggi kecurigaan. Karena orang dulu itu orang tak tahu orang punya macam-macam. Kalau dia awal ngeri-ngeri jadi Pak. Pak mau izin lalu-lalu sebab Pak. Jadi insyaAllah 2 jam sudah lalu-lalu Pak tidak kata Pak. Jadi memang kini itu tidak bisa disalahkan ketika banyak yang tidak dikuliah. Tidak bisa disalahkan.
Jadi memang dia hidup kan. Zaman-zaman dulu ada orang cilok-cilok kota di Pahang. Paling tinggi orang dulu cilok apa masa di Pahang? Cilok apa? Cilok tempat. Zaman yang kita orang itu kalau ada orang cilok di masa ini, cilok terompai, paling tinggi itu. Ini nauzubillah. Akhirnya apa? Kerjalah anak muda itu Pak. Dia tinggal di masjid, kemudian dia urus masjid. Dan imam itu sejak awal sudah katakan, kalau kamu mau dengan apa adanya, boleh, enggak masalah. Cuma bukan orang yang beradu. Kalau adu, semua makanlah. Kalau segitek, semua dibagi. Kalau tak ada, semua tak ada. Dia siap begitu. Akhirnya jalan 3 bulan dia di situ. 3 bulan di situ. Dia macam itu. Memang guru saya ini luar biasa. Zuhudnya. Saya kira itu hanya sifat tawadu beliau. Kadang Abu adu, kadang tak adu. Abu kira itu tawadu yang ngecek model tu. Rupanya memang model itu keadaan beliau macam mana. Sampai anak muda ini mengatakan Bapak Ibu, ini sudah hari ketiga saya tidak makan. Daripada tidak makannya sia-sia, tidak berpahala, maka dia niatkan tidak makan itu buat puasa. Tapi sahur juga iya saja Pak, sahur juga iya, berbuka juga iya. Tak ada lain. Dan sudah masuk hari yang keempat Bapak Ibu, lah masuk hari keempat Pak. Apa kata anak muda itu? Guru saya sepertinya masih kuat. Saya lihat guru saya masih kuat, tapi saya tak kuat lagi. Tak boleh. Maka apa kata anak muda ini? Di saat itu hawa nafsu saya berbisik-bisik kepada saya, wahai anak muda, kamu ini sudah kelaparan, kamu jangan membinasakan dirimu. Kamu sudah halal mencuri, kamu minta kepada gurumu tidak punya. Kamu minta kepada orang, gurumu melarang. Satu-satunya cara supaya kamu bisa makan adalah mencuri. Akhirnya udah tak ada Pak. Memang tak ada. Bayangkan lewat 3 hari Pak. Tak ada. Lama undang-undang betul. Akhirnya karena memang tak tahan Pak, dia coba di mana dia bisa dapat makanan. Dia keluar dari masjid. Sampai dia di rumah yang paling dekat dengan masjid. Dia kira dia bisa dapat makanan di situ. Akhirnya coba dia naik ke atas. Nyumanjek. Dari atas itu nampaklah oleh dia beberapa perempuan yang tidak memakai penutup kepala. Yang mereka kan dalam rumah mereka. Yang salah bukan mereka, tapi nama suruh yang salah. Melihat pemandangan seperti itu, keluar dia. Istighfar ya astagfirullah, keluar dia. Dia tak masuk. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuannya. Yang menjadi tujuannya adalah mampir makanan, bukan mencari-cari orang. Akhirnya dia bergerak ke rumah yang kedua. Di rumah yang kedua itu jaraknya cukup berjarak juga dari rumah yang pertama. Maka tercium olehnya aroma sesuatu yang baru saja dimasak. Sebenarnya bau itu tak kalah dulu. Cuma orang kelaparan pun dia suri itu orang tajam. Orang kelaparan pun itu orang tajam Pak. Jangankan yang kari baunya, yang tak kurang saja bau masakan dan kari ini. Sebab ini tak kampir baru itu. Tak cium dia sesuatu aroma masakan. Akhirnya dia coba apa itu? Dia coba buka itu. Tak buka itu. Dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia lihat kiri kanan tak ada orang. Dia langsung pergi ke dapur. Di dapur itu nampak sesuatu
yang masih ada apinya. Jadi kalau orang dulu masak pakai kayu, api itu lah padam. Tapi yang api itu kan masih ada, barunya masih ada. Artinya baru siap masak. Maka dibukalah semacam periuk lah, kalau dia waktu dibuka, nampaklah olehnya sebuah telur yang baru saja direbus. Dia buka tutupnya, macam lihat tarung sudah dia beri obat, habis dia obat. Baru dapat kembali dah makan. Akhirnya dia makan, dia ingin terus. Tapi belum sempat dia menelannya, masih di dalam mulutnya, maka imannya berkata, kalau tadi nafsunya sekarang mati. Maka imannya berkata, wahai anak muda, 3 dosa sudah kamu lakukan sekaligus. 3 dosa sudah. 1, kamu masuk rumah orang tanpa izin. 2, kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Yang ketiga, kamu makan harta haram. Lupa kamu dengan pelajaran gurumu, kullu lahmin nabata bil suhtin fanahu aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram neraka tempatnya. Akhirnya apa? Elok masuk dalam malah dia masukkan jarinya untuk memastikan semua itu keluar semuanya. Kemudian yang belum sempat dia makan dia letakkan lagi. Kemudian dia pergi, dia tutup, dia pergi, dia balik lagi ke masjid. Di masjid kemudian dia menangis, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Kemudian dia berkata, ya Allah, alangkah buruknya diriku. Aku berprasangka buruk kepadamu, seolah-olah aku akan mati kelaparan kalau aku taat kepadamu. Nah, di saat seperti itu, di saat di model Tuhan, tiba-tiba datang seorang laki-laki tua dengan anak perempuan di dekatnya, dengan seorang wanita di dekatnya memakai niqab, memakai jilbab. Tidak tahu dia apa yang sedang dibicarakan oleh laki-laki tua itu. Yang jelas laki-laki itu datang kepada gurunya. Ternyata datang untuk tujuan minta tolong carian jodoh. Jadi ada seorang bapak-bapak yang sudah tua dengan seorang perempuan yang masih muda. Dia datang kepada imam itu, wahai guru, wahai imam, ini ponakan saya. Saya satu-satunya walinya yang masih tersisa. Ayah dia adik saya. Saya satu-satunya walinya yang masih tersisa. Suaminya kan meninggal beberapa bulan lalu dan masa iddahnya sudah habis hari kemarin. Maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya ingin minta tolong agar dicarikan jodoh untuk anak saya. Abu tak tahu kabar alam punya bukan itu. Abu lagi. Abu minta tolong carian jodoh untuk anak adik Abu. Ditanya oleh Syekh Dul Imam, seperti apa kriteria yang kau inginkan? Maka orang tua itu berkata, yang bisa menjadi kawan di dunia dan di surga bagi anak saya. Kemudian akhirnya dipanggil, dan ternyata suami dari wanita ini itu meninggalkan harta yang cukup, malah meninggalkan rumah. Akhirnya cari-cari siapa yang mungkin dia nampak anak muda dia menangis tadi. Sini lah, sini dipanggil. Kamu ada niat nikah tak? Diam aja pemuda. Ditanya lagi, kamu ada keinginan untuk nikah atau tak? Diam saja. Sampai ditanya sekali lagi, kamu ada keinginan nikah atau tak? Jawabnya itu lupa. Kalau niat nikah tu lah ibu, tapi baca kamu nikah, baca kamu kami ni je. Ikut saya 3 hari dah makan. Pada kami ni 2 hari dah makan. Ikutlah di kampung rumah. Apa kata gurunya? Saya tidak tanya itu. Kamu ada niat atau tak? Kalau kamu mau menikah, ada calonnya.
Yang dia inginkan adalah seorang laki-laki soleh yang menjadi pendampingnya. Dan menurut saya kamu masuk kriterianya. Dan dia tidak pertimbangkan. Kalau kamu mau, dia mau. Akhirnya kalau model itu jadilah modal. Cepat prosesnya. Orang dulu dah kata apa-apa. Langsung nikah. Apa mahalnya? Mahalnya pun gurunya yang memberi pak. Sebuah kening tanpa air pak. Ebel pak. Terjadilah pernikahan. Saat itu kenal, saat itu menikah. Selesai nikah, apa kata gurunya? Kamu tak boleh lagi tinggal di masjid. Kamu tinggal tempat sini. Kamu ke sini untuk solat, untuk belajar, untuk beribadah. Lebih dari itu kamu tak boleh sini. Akhirnya dibawa ke rumah. Ayo dah sih dah. Dibawa ke rumah. Keluarlah dari masjid. Ternyata lewatnya di tempat rumah yang dia pernah naik ke atas. Yang nampak berusi tak pakai putih kepala lewat situ. Mulai terkejut, wadah mati ya pak. Ternyata cuma lewat saja. Kemudian terus bergerak sampai di rumah yang kedua. Tampaknya macam tahu tadi, malah tidur di situ. Yang buka rumah itu, utang kayu lagi-lagi. Ternyata itu rumah. Begitu dibuka pintu rumah itu, Pak Ibu menangis lagi-lagi. Menangis ni. Si boy heran, aku menangis dah aku solat. Apakah engkau menyesal menikah denganku? Sehingga aku menangis? Tidak baik saya. Saya mendengar tadi engkau sudah 3 hari tidak makan. Mulai hari ini aku adalah pelayan dan kamu adalah ajar. Engkau sudah hari tidak makan. Tunggu sebentar. Aku masakan capek, masakan yang lama-lama. Tapi untuk penunggu lapar, kamu tadi pagi ada aku tahu. Dia tahu tadi. Dihidangkan tahu macam dia tahu aku menangis lagi-lagi tadi. Tapi yang perempuan itu terkejut macam dia tahu aku tadi. Siapa pemakan tahu aku? Saya bisa jawab. Sebutkan begitu kisah. Akhirnya heran perempuan ini, Pak, ada apa? Sampai akhirnya cerita Tuhan seperti aku ketahui wahai istriku, aku sudah 3 hari tidak makan, kelaparan. Sampai tadi pagi aku bersih. Aku masuk ke rumah ini, aku pergi ke dapur, nampak telur yang baru direbus, aku gigit kemudian aku makan. Tapi belum sempat aku menelannya, tiba-tiba imanku berkata, wahai anak muda, 3 dosa sudah kamu lakukan. Kamu masuk rumah tanpa izin, kamu mencuri, kamu makan harta. Lupakah kamu dengan pelajaran hukum? Kullu lahmin nabata min suhtin fadalu awladi. Setiap daging yang tumbuh dari Allah, neraka tempatnya. Begitu aku merasakan itu, maka takwaku muncul. Aku buang semua itu. Dicarinya masih atau taruh mereka di ludah dan itu masih datang. Apa kata istrinya? Masya Allah, salut istrinya Pak. Kemudian istrinya berkata, engkaulah buah dari doaku selama ini. Ini memang selama aku minta suaminya buat kalau nak minimal bantu suaminya sebelumnya. Kalau bisa lah ya. Maka kemudian dia berkata, wahai suamiku, benar apa yang dikatakan oleh Nabi, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Engkau tinggalkan satu gigitan telur itu karena Allah, Allah ganti dengan telur ini halal untuk usaha. Panci itu pun hari ini milikmu, rumah ini milikmu, malah aku pun juga menjadi milikmu. Dia baik sekali. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Tak sama lepas, lebih baik dekat dia. Cuma harus ada keyakinan. Inilah baik sekalian rahimahullah. Masuk kisah. Ada pertanyaan?
Baik, demikian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah